Masih soal pertambangan, Saudara. Jadi larangan ekspor batu bara yang dilakukan pemerintah di awal Januari kemarin kembali diprotes setelah pekan lalu Jepang, kini Korea Selatan meminta Indonesia mencabut kebijakan larangan ekspor. Menteri Perdagangan Korea Selatan menyampaikan protes langsung ke Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Korea Selatan meminta kerjasama dari pemerintah Indonesia untuk bisa memulai kembali pengiriman batu bara. Kementerian Perdagangan Indonesia menanggapi dengan menyatakan sedang mencari solusi terbaik yang akan menguntungkan kedua negara. Jadi sudah ada dua negara, Saudara, yang memprotes kebijakan yang dilakukan pemerintah menahan atau melarang ekspor dari 1 Januari hingga 31 Januari 2022 batu bara. Ini Jepang dan juga Korea Selatan. Sebenarnya seberapa besar sih batu bara yang diekspor Indonesia ke dua negara tersebut? Nah, kami punya datanya, Saudara. Ini adalah data terbaru ekspor batu bara Indonesia. Jadi untuk tahun 2021, tapi baru ada di Januari sampai Oktober saja, Tiongkok menduduki posisi pertama 90,3 juta ton untuk ekspor batu bara dari Indonesia, disusul India 62,17 juta ton, Jepang, Korea Selatan ini masing-masing menduduki posisi 3 dan 4 dengan besaran 18 dan juga 17 juta ton. Ini adalah 4 negara terbesar yang mengimpor batu bara dari Indonesia. Kalau Anda lihat angkanya, Saudara, ada perubahan di 2021. India yang tadinya selama 2 tahun terakhir di 2019 dan 2020 menjadi negara pertama yang mengimpor batu bara dari Indonesia, kini menjadi nomor 2. Turun posisinya karena mengurangi jumlah batu bara yang diekspor dari Indonesia 62,17 juta ton, dan posisi Tiongkok yang tadinya nomor 2 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia kini menjadi nomor 1, 90,3 juta ton batu bara. Kenapa akhirnya kalau kita lihat Jepang dan juga Korea Selatan, dua negara yang mulai memprotes kebijakan larangan ekspor batu bara ini? Karena menurut mereka pemerintah melakukan kebijakan ini terlalu tiba-tiba. Jadi mereka belum ada persiapan, tiba-tiba ekspor batu baranya di stop. Tentu tidak ada stok, terlebih kebutuhan batu bara di dua negara ini sedang tinggi karena sedang musim dingin. Jadi biasanya kalau musim dingin kebutuhan batu baranya juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan musim-musim lain. Nah, protes juga dilayangkan karena sebenarnya Jepang ini mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengambil atau mengekspor batu bara yang biasanya digunakan oleh PLN. Jadi kalau PLN nih jenis batu baranya adalah low calorific value. Sementara Jepang selama ini mengimpor batu bara dengan jenis high calorific value. Jadi beda. Nah, ini juga saat ini setidaknya ada 5 kapal yang harusnya berangkat ke Jepang membawa batu bara tertahan di pelabuhan. Kalau melihat negara-negara yang jadi tujuan ekspor, emang mereka cuma bergantung pada Indonesia. Nah, sebenarnya ada lagi nih negara-negara yang menjadi eksportir batu bara terbesar di dunia. Nomor 1 sudah pasti Indonesia dengan jumlah 405 juta ton. Ini adalah data terakhir di 2020, Saudara. Nah, kalau melihat datanya, Australia yang berada di posisi kedua 390 juta ton ini berpotensi mendapat keuntungan dari kebijakan larangan ekspor batu bara Indonesia. Kalau melihat data yang terakhir, Australia sendiri saat ini banyak memasok kebutuhan negara Asia Pasifik, Jepang, Korea Selatan, India misalnya. Sementara dengan Tiongkok yang saat ini menjadi posisi negara ekspor tujuan Indonesia nomor 1, ini mereka sedang konflik. Jadi di akhir 2020, Tiongkok ini menyetop semua pembelian batu bara dari Australia karena ketegangan kedua negara setelah Australia menyerukan penyelidikan internasional tentang penanganan COVID-19 di Tiongkok. Akhirnya Tiongkok memutuskan hubungan perdagangan batu bara mereka. Padahal sebelumnya Australia ini adalah negara eksportir terbesar batu bara ke Tiongkok. Ini makanya kenapa salah satu data pendukungnya Anda lihat Tiongkok saat ini di Indonesia menjadi lebih besar untuk jumlah batu bara yang diekspor.